Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Witami, NPM 63195000021, semester 3, kelas 3A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasakti Tegal, tahun pelajaran 2020-2021, akan mempresentasikan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Definisi demokrasi. Sebelumnya, secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi, demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya, kedaulatannya, berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dengan 4 periode. 1. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. 2. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. 3. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. 4. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam UUD NKRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit tersurat, akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 UUD NKRI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan Luberjurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem pemerintahan. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.